Soal nomor 1, diketahui suatu barisan aritmatika sebagai berikut. U3 ditambah U4 ditambah U11 ditambah U14 itu hasilnya adalah 200. Nah, nilai dari U8 per 50 adalah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman perlu mengingat rumus dari suatu barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Dengan rumus ini, kita dapat mengetahui rumus dari suku ke-3, suku ke-4, ke-11, dan ke-14. Nah, di sini kita dapatkan rumus dari U3 itu adalah A ditambah 2B. Sedangkan rumus dari U4 itu sama dengan A ditambah 3B. Rumus dari U11 itu adalah A ditambah 10B. Dan rumus dari U14 itu adalah A ditambah 13B. Nah, di sini kita bisa menggantikan nilai dari U3, U4, U11, dan juga U14 dengan rumus-rumus yang sudah kita temukan tadi. Nah, di sini kita dapatkan 4A ditambah 28B itu sama dengan 200. Nah, di sini kita bisa membagi ruas kanan dan juga ruas kiri dengan 4. Sehingga kita peroleh A ditambah 7B itu sama dengan 50. Nah, A ditambah 7B sendiri itu merupakan rumus dari barisan dengan N itu adalah 8. Jadi A ditambah, jika N-nya itu 8, di sini kita bisa gantikan dengan 8 dikurangi 1, itu hasilnya adalah 7, dikali B itu sama dengan 50. Nah, sedangkan ini merupakan rumus dari U8. Jadi, kita peroleh nilai dari U8 yaitu adalah 50. Sehingga nilai dari U8 dibagi 50 itu adalah 1. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui suatu matriks SNBT sebagai berikut. Jadi di sini ada matriks SNBT berukuran 2 kali 2, di mana di sini itu berisi 3. Kemudian ini adalah lambda plus 2. Kemudian di sini ada lambda plus 4, dan yang terakhir ini adalah 4. Nah, jika determinan dari matriks tersebut itu adalah 12, manakah hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q yang bernilai benar? Nah, jadi di sini informasi yang kita ketahui adalah determinan dari matriks tersebut, yaitu adalah 12. Nah, kita bisa mencari rumus dari determinan itu sendiri, itu adalah kolom yang ini 3 dikali 4 dikurangi dengan kolom yang ini, lambda ditambah 4 dikali dengan lambda dikali lambda ditambah 2. Sedangkan determinannya, dari soal kita tahu bahwa determinannya itu adalah 12. Sehingga di sini kita tuliskan 12 sama dengan 3 kali 4 hasilnya 12 dikurangi dengan lambda plus 2 dikali lambda plus 4, itu hasilnya lambda kuadrat ditambah 6 lambda ditambah 8. Nah, di sini karena di ruas kanan dan ruas kiri itu sama-sama ada 12, jadi bisa kita eliminasi sehingga ruas kirinya itu bernilai 0 dan ruas kanannya adalah negatif lambda kuadrat dikurangi 6 lambda dikurangi 8. Nah, di sini kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Jadi agar persamaan kuadrat ini bernilai positif gitu. Jadi kita peroleh lambda kuadrat ditambah 6 lambda ditambah 8, itu hasilnya adalah 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini dapat kita faktorkan menjadi lambda plus 2 dikali lambda plus 4. Sehingga akar-akarnya adalah lambda 1 itu sama dengan negatif 2 atau lambda 2 sama dengan negatif 4. Nah, dari sini kita sudah ketahui nilai lambda 1 dan juga lambda 2. Jadi kita bisa menentukan nilai dari kuantitas ini yang Q. Jadi untuk kuantitas Q sendiri itu bernilai 2 lambda 1 ditambah 3 lambda 2.
kita tinggal masukkan aja lambda satunya itu adalah negatif 2 dan lambda 2-nya adalah negatif 4. Sehingga kita peroleh nilainya adalah negatif 16. Jadi kuantitas Q ini adalah nilainya itu adalah negatif 16. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuantitas P dan kuantitas Q itu hasilnya adalah sama-sama negatif 16. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut untuk soal nomor 3. Diberikan suatu pertidaksamaan sebagai berikut. 20x ditambah 13 kurang dari x per 5. Jika x itu merupakan bilangan real, ada berapakah pernyataan berikut ini yang bernilai benar? Mohon maaf, ini soalnya belum saya ganti ya. Jadi seharusnya ini hubungan kuantitas P dan juga kuantitas Q ini manakah yang bernilai benar gitu. Nah, oke. Dari soal ini bisa kita selesaikan. Di sini kita tulis kembali soalnya. Kemudian x per 5 itu bisa kita ubah menjadi 1 per 5x. Selanjutnya 20x ditambah 13 kurang dari 1 per 5 itu nilainya sama dengan 0,2. Jadi di sini kita peroleh 0,2x. Kemudian langkah selanjutnya kita kurangkan kedua ruas dengan negatif 0,2x untuk menghilangkan di ruas kanannya, sehingga nanti di ruas kanannya itu bernilai 0. Nah, di sini kita peroleh 19,8x ditambah 13 itu nilainya kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita kurangkan kedua ruas dengan negatif 13. Sehingga kita peroleh 19,8x kurang dari negatif 13. Setelah itu, tinggal kita bagi kedua ruas dengan 19,8 agar di ruas kiri ini menjadi 1 gitu. Di sini kita dapatkan nilai x-nya itu kurang dari negatif 13 per 19,8. Nah, setelah kita peroleh dari range dari nilai x-nya, maka kita bisa menentukan kuantitas Q-nya. Jadi di sini diketahui 16x ditambah 2 untuk x sama dengan bilangan positif. Nah, teman-teman perhatikan, x adalah bilangan positif. Sedangkan x yang kita temukan tadi itu nilainya itu kurang dari negatif 13 per 19,8 gitu. Jadi yang pasti nilai x ini akan terus bernilai negatif dan tidak mungkin bernilai positif gitu. Jadi kuantitas Q ini tidak bisa ditentukan, sehingga jawabannya adalah yang D. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan juga kuantitas yang Q. Lanjut untuk soal nomor 4. Jika nilai A itu sama dengan X kurangi 3 dan B itu sama dengan X ditambah 6, maka koordinat titik potong dari grafik fungsi fx sama dengan AB dan gx sama dengan 2x dikurangi 16 adalah. Nah, untuk mencari titik potong dari dua buah garis ataupun kurva dengan kurva atau bisa juga dengan kurva dengan garis, itu caranya adalah kita menyamakan dari kedua persamaan yang diberikan di dalam soal gitu. Jadi di sini kita bisa menuliskan fx sama dengan gx. Nah, fx-nya sendiri itu adalah a dikali b. Sehingga di sini kita punya x min 3 dikali dengan x ditambah 6 sama dengan 2x dikurangi 16. Setelah kita kalikan, maka kita peroleh x kuadrat ditambah 6x dikurangi 3x dikurangi 18 sama dengan 2x dikurangi 16. Selanjutnya, kita bisa mengelompokkan variabel-variabelnya. Nah, setelah disederhanakan, kita peroleh x kuadrat ditambah x dikurangi 2 itu hasilnya adalah 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi x plus 2
dikali dengan X min 1 itu sama dengan 0, sehingga akar-akarnya adalah X min 2 dan atau X sama dengan 1. Jadi titik potong sumbu X-nya itu ada di negatif 2 dan juga 1. Nah, langkah selanjutnya kita harus mencari titik potong untuk sumbu Y-nya dengan cara mensubstitusikan kedua nilai X ini ke dalam salah satu persamaan. Teman-teman bisa memilih mau memasukkan nilai X ini ke dalam persamaan yang Fx atau bisa dengan persamaan yang Gx gitu. Nanti hasilnya akan sama aja. Nah, di sini saya masukkan ke dalam persamaan yang Gx untuk X sama dengan negatif 2. Jadi di sini X-nya kita ganti dengan negatif 2, sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah negatif 20. Jadi titik potongnya berada di titik negatif 2, negatif 20. Ini belum ada negatifnya ya, seharusnya negatif 20. Oke, untuk X sama dengan 1, maka kita substitusikan juga, sehingga kita peroleh nilai Gx-nya adalah negatif 14. Nah, jadi titik potongnya itu berada di X sama dengan 1, dan Y-nya adalah negatif 14. Nah, dari kedua titik potong ini, jawaban yang ada di soal itu adalah yang A. 1, negatif 14. Ini seharusnya ada negatifnya ya, sehingga di sini negatif 2, negatif 20. Oke, gambar ini merupakan gambar dari grafik Fx dan juga Gx, di mana perpotongannya itu ada di negatif 2, negatif 20. Ini ada di sini. Dan yang satunya itu ada di 1, negatif 14. Oke, lanjut untuk soal yang terakhir. Jika N itu memenuhi 16 pangkat 0,75 dikali 16 pangkat 0,75 dan seterusnya, sebanyak N itu hasilnya adalah 64. Maka manakah pernyataan berikut ini yang bernilai benar? Nah, oke. Untuk penyelesaiannya, 16 pangkat 0,75 pangkat N, ini kalau bentuk ini kita ubah dalam bentuk pangkat, itu seperti ini. Jadi 16 pangkat 0,75 pangkat N itu sama dengan 64. Nah, teman-teman perhatikan, ini bisa kita kali dulu, jadi 0,75 pangkat N. Nah, 16 dan 64 ini sama-sama bisa kita buat menjadi 4 pangkat gitu. Yang 16 itu kita ubah jadi 4 pangkat 2, dan yang 64 bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 3. Kemudian 2-nya bisa kita kalikan dengan 0,75N, sehingga menghasilkan 1,5N. Nah, 4 ini bisa kita eliminasi, sehingga menghasilkan 1,5N sama dengan 3. Nah, dari sini bisa kita peroleh nilai N-nya itu sama dengan 2. Sehingga kita bisa menjawab pernyataan 1, 2, 3, dan 4 dan melakukan pernyataan mana saja yang bernilai benar. Kita mulai dari pernyataan yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, pernyataan 1 itu bernilai salah karena di dalam pernyataan 1 itu disebutkan bahwa N merupakan bilangan negatif. Sedangkan N-nya kita peroleh adalah 2. Sehingga pernyataan 1 bernilai salah. Oke, kita lanjut dengan pernyataan 2. N ditambah 2 sama dengan 4. Kita peroleh N yang sama dengan 2. Sehingga pernyataan 2 ini, 2 ditambah 2 sama dengan 4, bernilai benar. Lanjut untuk pernyataan yang ketiga, N dikurangi 2 lebih besar dari 1. Oke, coba kita substitusikan, di mana N-nya adalah 2. 2 kurangi 2, apakah lebih besar dari 1? Jawabannya adalah salah, karena 0 itu seharusnya kurang dari 1. Nah, pernyataan yang keempat ini sudah pasti bernilai benar, yaitu N merupakan bilangan prima. Jadi benar ya, karena 2 itu merupakan bilangan prima. Sehingga jawabannya adalah yang C, 2 dan 4.